Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Bupati Kabupaten Purbalingga, Ibu Diah Hayuning Pratiwi, SS, Eskom, MM, dan juga Bapak Wakil Bupati, Kepala Dekranas, beserta seluruh pejabat lain di Kabupaten Purbalingga yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, kecuali teman saya sedapur sesumur, Mas Fatur Rahman. Ya. Ini teman sedapur sesumur, sedapur sesumur kasur, karena teman satu kos. Teman satu kos ketika sama-sama kuliah di YIN Wadusongo Semarang. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, Bapak Kiai Haji Ali Sudarmo, beserta seluruh jajaran PDM, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah beserta jajarannya, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Purbalingga, pimpinan majelis lembaga, dan juga pimpinan amal usaha, serta pimpinan Orkom atau khususnya yang AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau AMM itu minus Aisyah. Jadi Angkatan Muda Muhammadiyah itu pemuda, IPM, IMM, NA, itu kategorinya AMM. Yang masih bawahnya parfum. Nah, kalau Aisyah kan bawahnya balsem, maka tidak lagi kategori Angkatan Muda. Dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, kalau Bapak Ibu baca di kepribadian Muhammadiyah, jangan ada 10 kepribadian Muhammadiyah. Jadi 10 poin kepribadian Muhammadiyah. Poin 9 itu berbunyi Muhammadiyah adalah membantu pemerintah dan komponen bangsa yang lain untuk membangun bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bulan Syawal selalu silaturahmi atau halal bihalal yang sudah sedemikian akrabnya. Kenapa Syawal kalau kita halal bihalal? Tentu istilah yang ada kalau dalam hadis adalah layak hulul jannata qote'un rahmi. Lalu kemudian fal yasil rahimah, muncul kata-kata silaturahmi. Tetapi apakah halal bihalal tidak ada landasannya? Di salah satu hadis berbunyi la yahillul li muslim ayyajurahu faqatala fil layalin. Mboten halal mungge wong Islam kalau ketemu yang lain itu kemudian ayah juro, memindahkan pandangan, ketemu wajahnya hijrah. Ketemu wajahnya pindah. Apa itu bahasa Purbalinggane? Melengos. Ketemu melengos itu tidak boleh melampaui batas tiga malam. Jadi batas maksimal jotaan tukaran tidak bertegus apa itu hanya 3 malam. Persoalannya apakah Bapak Ibu bisa? Anak kecil tukaran langsung rangkulan main bareng lagi. Yang berlanjut malah ibunya, gitu kan? Yang berlanjut bapaknya, kadang ekstrim. Jangan ngasih pitung turunan, gitu kan? Jadi betapa beratnya orang halal bihalal. Bagi yang nggak bermasalah, lancar saja itu, enak datang karena tidak ada beban psikologis. Tapi coba Bapak Ibu yang tukaran, mau acara halal bihalal mesti mikir 2 kali lipat, gitu. Datang tidak, datang ketemu dia. Apalagi ya untung pandemi tidak ada salaman. Coba kalau nggak pandemi, mau salaman mesti wah sudah gundah gulana ya. Maka kemudian kenapa ditemalkan di bulan Syawal sebagai kultur Indonesia? Karena Bapak Ibu kita sudah meyakini
hadis yang sangat populer di kalangan umat Islam terkait dengan Ramadan, yakni hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sangat hafal, mangkoma Ramadan imanan wahtisaban. Ada mangkoma, ada mansoma. Mana yang benar? Mansoma atau mangkoma? Ayo. Jadi ada yang mangkoma, ada yang mansoma. Ya ada dua kemungkinan. Memang Nabi pernah bersabda dua-duanya, atau rawinya salah dengar gitu ya. Mestinya mangkoma tertulis mansoma atau sebaliknya. Dan itu sangat mungkin karena hadis terlalu lama baru direkonstruksi setelah Nabi wafat. Kalau Bapak Ibu misalnya Sahih Bukhari, berapa ratus tahun setelah Nabi wafat Sahih Bukhari muncul, itu kan ratusan tahun. Imam Bukhari aja lahir baru tahun 194 Hijriah. Imam Bukhari itu lahir 194 Hijriah. Sementara Nabi wafat tahun 10 Hijriah. Jadi kira-kira 184 tahun Nabi wafat baru Imam Bukhari lahir. Nah, kira-kira Imam Bukhari ketemu Nabi nama boten? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan untuk menghasilkan Sahih Bukhari puluhan tahun setelah beliau lahir, sehingga 200 tahun lebih Nabi wafat baru muncul Sahih Bukhari. Sehingga hadis sesahih apapun itu tidak ada yang disahihkan oleh Nabi. Jadi hadis sesahih apapun tidak ada yang disahihkan oleh Nabi. Paling-paling hanya Al-Albani, kemudian Bin Bas, tidak ada yang oleh Nabi. Makanya kita sebenarnya nggak boleh mengklaim sebagai yang paling sunnah. Karena apa? Podo-podo orang ketemu kanjeng Nabi. Ya, nggak boleh mengaku yang paling sunnah. Yang ada adalah siapa mengikuti fikih siapa, itu beragama Bapak Ibu. Muhammadiyah mengikuti tarjih, Quran Sunnah sebagaimana dipahami oleh majelis tarjih. Nanti yang lain ikut siapa lagi, itulah beragama. Hanya siapa mengikuti fikih siapa. Sekalipun mengacu pada Nabi Muhammad tetap lewat rumusan fikih. Tidak mungkin kemudian langsung ke Nabi karena sama-sama tidak ketemu kanjeng Nabi. Semua adalah rumusan fikih. Maka beragama adalah siapa mengikuti fikih siapa. Karena kita Muhammadiyah ikut fikih yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam majelis tarjih. Tapi rumusan fikih tidak boleh untuk memvonis salah rumusan fikih yang lain. Ketika Muhammadiyah memutuskan bahwa waktu subuh berubah dari minus 20 derajat diubah menjadi minus 18, maka tidak boleh keputusan Muhammadiyah untuk memvonis salah keputusan NU misalnya yang tetap pada posisi minus 20 derajat. Begitu juga NU tidak boleh memvonis salah keputusan baru Muhammadiyah yang memutuskan bahwa subuh adalah minus 18 derajat. Yang ada adalah siapa mengikuti fikih siapa. Itulah fikih. Maka fikih itu relatif. Mosok subuh kok beda gitu ya. Yang satu minus 20, yang satu minus 18. Mana yang benar kalau begitu waktu subuh minus 18 derajat atau minus 20 derajat? Podo ora ngerti nih. Karena apa? Matahari tidak bisa ngomong gitu kan. Yang ada adalah silakan hasil keputusan ulama sebagai juklak kita mengamalkan Islam. Gitu. Dan beragama tidak boleh nihilis, harus memilih di antara penafsiran yang ada. Lah karena penafsirannya ada dua, satu minus 20, satu minus 18, yaitu harus kita pilih di antara dua itu. Kecuali nanti ada keputusan baru yang lain lagi. Sekarang hanya ada dua, NU minus 20, Muhammadiyah minus 18. Nah karena kita Muhammadiyah memilih keputusan Muhammadiyah, itulah berfikih. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sekarang Nabi tiba-tiba secara imajiner hadir di tengah-tengah kita sedang silaturahmi ini. Jadi Nabi hadir, kemudian Bapak Ibu bawa Sahih Bukhari kita sodorkan kepada kanjeng Nabi. Kira-kira pripun sikap kanjeng Nabi itu?
dikoreksi gitu. Oh ternyata salah kabeh misalnya. Ya itu resiko. Tetapi yang jelas Sahih Bukhari tidak ada yang dituliskan oleh Nabi, hanya oleh ulama. Karena tadi ratusan tahun setelah Nabi wafat. Bahkan ada yang salah paham ketika saya tanya, duluan mana Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari? Jawabannya selalu duluan Imam Bukhari. Salah besar. Tentu duluan Imam Syafi'i, karena Imam Bukhari adalah muridnya Imam Syafi'i. Sehingga kalau Bapak Ibu baca kitab Ar-Risalah, baca kitab Al-Um yang ditulis oleh Imam Syafi'i, nggak mungkin di sana ada kata rawahul Bukhari. Tidak mungkin di sana ada kata rawahu Muslim. Karena apa? Belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Jadi Pak Muhammadiyah jangan keliru nanti, wah ini mesti kitab tidak sahih gitu. Karena apa? Tidak ada Sahih Bukharinya. Ya tidak mungkin ada Sahih Bukhari karena apa? Sahih Bukhari belum ada. Jadi para imam yang kemudian disebut dengan imam mazhab ini, baik itu Hambali, Syafi'i, Malik maupun Hanafi, itu wujudnya sebelum para imam hadis, sebelum Imam Bukhari dan kawan-kawan. Semua ini, makanya NU tetap namanya salaf. Pondok pesantren Salafiyah NU kan gitu kan. Karena NU tidak mengaku sebagai mengacu pada salaf. Hanya ulama salafnya adalah ulama salaf para imam madhab. Beda dengan salafnya salafi yang sekarang ini. Kalau salafinya salafnya salafi itu adalah generasi awal Islam. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi keduanya ngaku sama-sama kaum salaf. Salafnya ini kan terdahulu, mengikuti ulama terdahulu. Tapi ulama terdahulunya beda-beda antara satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, yang namanya beragama itu adalah siapa mengikuti fikih siapa. Bapak Ibu yang saya hormati, maka halal bihalal itu ada sebagian umat Islam yang itu tidak ada tuntunannya gitu kan. Saya baca di WA itu. Tidak ada tuntunannya halal bihalal, tidak ada tuntunannya ucapan mohon maaf lahir dan batin, gitu. Tidak ada tuntunannya doa minal aidin wal faizin. Apa kemudian kalau tidak ada tuntunan teksnya, kemudian berarti tidak boleh diamalkan? Kalau Bapak Ibu sholat subuh, kalau Bapak Ibu ngelihat daftar waktu sholat, yang Bapak Ibu temukan apa? Angka-angka gitu kan. Apa ada tuntunan dalil angka-angka waktu subuh, waktu sholat? Quran hadis nggak pernah menyebut angka Bapak Ibu. Apa ada tuntunan dalil sholat zuhur jam 11.45 menit? Nggak bakal ada. Kalau mengacu pada dalil zuhur ya hanya aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Jadi nggak ada angka di situ. Yang namanya subuh ya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Itu subuh. Ketika kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih dan benang hitam, itulah subuh. Jadi nggak ada angka di situ. Jadi Bapak Ibu sholat dengan angka itu ya nggak ada tuntunannya. Lah tapi kok bisa? Itulah maka dalam Muhammadiyah kembali Quran hadis, tapi dengan 3 pendekatan pemahaman terhadap Quran hadis. Pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Bayani artinya ayat dijelaskan, penafsirannya seperti apa, itu bayani. Tetapi ketika Quran hadis hanya bayani, Bapak Ibu belum bisa mengamalkan Islam. Misalnya sholat subuh, kalau masih hanya bayani, Bapak Ibu masih bingung jam berapa waktu subuh. Karena hanya menyebut bisa membedakan mana benang hitam, mana benang putih. Jam berapa coba Bapak Ibu? Mosok mau sholat subuh kor kosomen mendadak bawa benang hitam dan benang putih di dalam pentelengi. Nah, gitu kan. Ketika bisa beda, oh ini subuh. Nah, kan tidak praktis. Maka Muhammadiyah melakukan pendekatan yang kedua, pendekatan burhani. Pendekatan dengan bukti ilmiah.
gitu ya. Pendekatan dengan bukti ilmiah, penelitian dan iptek. Maka diteliti pada detik keberapa, pada derajat keberapa ketika benang hitam benang putih bisa dibedakan. Maka pendekatan burhani adalah pendekatan ilmiah untuk membuktikan jam berapa fajar itu muncul, benang hitam dan benang putih bisa dibedakan. Maka di sana iptek masuk. Maka ditemukanlah rumus bahwa subuh misalnya jam 4.36 menit misalnya, itu adalah hasil iptek. Karena hasil iptek bisa beda satu dengan yang lain. Menurut Muhammadiyah minus 18, menurut NU minus 20. Namanya juga penelitian. Itu. Tapi ayatnya sama. Pak NU ya pakai ayat itu, Muhammadiyah pakai ayat itu, tapi hasilnya beda. Itu. Sehingga 4 jam 4.36 itu bukan dalil tapi rumusan fikih setelah melakukan pendekatan burhani. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah, agama hanya dengan bayani burhani pun belum cukup. Sholat 23 rakaat dalam waktu 7 menit sah atau tidak? Sholat tarawih 23 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Secara fikih sah. Cuman nilai spiritualitasnya tidak terhayati dalam pandangan Muhammadiyah. Maka perlu yang ketiga, dalam memahami agama tidak cukup dengan syarat rukun, tapi menghayati nilai spiritualitasnya, hayati nilai moralnya. Maka dibaca secara tartil, dihayati maknanya. Tidak mungkin hanya cukup 7 menit gitu. Tapi tidak berarti salah yang 7 menit gitu ya. Tidak berarti salah yang 7 menit. Hanya nilai irfannya yang mungkin belum kena, nilai spiritualitasnya yang mungkin belum kena. Itulah maka Muhammadiyah kembali Quran Sunnah, tetapi dengan pendekatan bayani, burhani dan irfani. Maka jika dengan pendekatan ini nggak masalah sebenarnya dengan halal bihalal, ungkapan mohon maaf lahir dan batin, doa dengan minal aidin wal faizin. Kenapa? Itu interpretasi. Jadi kembali Quran Sunnah dengan cara interpretatif, dengan pemahaman yang luas. Kalau tidak secara interpretasi, Bapak Ibu, nanti Islam menjadi sangat sempit. Bapak Ibu kemarin zakat fitrah itu apa yang dikeluarkan? Beras, berapa kilo? 2,5. Apa ada dalilnya? Dalil mana menyebut zakat fitri itu 2,5 kilo? Dalil mana ada yang menyebut itu? Bahkan beras juga nggak ada, itu kan? Beras juga nggak ada. Dalilnya kan jelas. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, sya'am min tamrin, sya'am min sa'irin, dan sya'am min jabib. Kan itu sampun mertuake sapa Rasul ing zakat al-fitri, zakat fitri. Menapa sya'am min tamrin setunggal sok kurma, sya'am min sa'irin setunggal sok gandum, sya'am min jabib setunggal sok anggur kering. Apa kemudian Bapak Ibu nekat bawa gandum ke panitia zakat? Boleh nggak sih bawa gandum ke panitia zakat? Boleh, mau ayat dalilnya jelas kok. Ngukur panitianya bingung. Iki mah ngopo ya? Masa gandum itu. Itulah maka dalam fikih berlaku prinsip al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam konteks fikih pemahaman, Islam bisa disesuaikan dengan setiap perubahan ruang dan waktu. Ruangnya berubah, fikihnya berubah. Waktunya berubah, fikihnya bisa berubah. Maka dari gandum, kurma, kemudian anggur kering, dari Arab kita tarik ke Purbalingga, berubah menjadi beras, kan gitu ya, beras. Lalu alasannya apa? Alasannya mengenyangkan. Namanya fikih bisa didebat. Mengenyangkan. Siapa yang dahar anggur kenyang? Nah, 2 kilo kenyang kok ya. Ya nggak bisa, tetapi itulah alasan. Memang bisa diperdebatkan
tapi selalu ada argumen fikih. Makanan pokok, siapa yang berani menyebut bahwa Arab itu makan pokoknya anggur kering? Ya nggak ada. Begitu juga kemudian Bapak Ibu kok 2,5 kilo. Gimana kontekstualisasinya? Kok 2,5 kilo? 2,5 kilo adalah interpretasi terhadap kata satu sok, gitu kan? Syaham min tamrin, satu sok kurmanya kita ubah beras, satu soknya kita ubah menjadi 2,5 kilo. Dari mana urusannya? Ya, satu sok dari zakat fitri cukup satu sok. Satu sok itu berapa? Satu sok itu 4 mud, gitu ya. Satu sok itu 4 mud. Lalu berapa satu mud? Berapa Bapak Ibu satu mud? Kalau kita baca di kitab fikih, misalnya fikih sunnah, satu mud itu 2 telapak manusia dewasa. Jadikan satu. Nah, ini namanya satu mud. Pertanyaannya berapa on Bapak Ibu? Berapa on? Ya tergantung wonge. Nah, wonge gede dulu jadinya panjang-panjang, oke. Tapi kalau pendek-pendek sedikit. Apa kemudian Bapak Ibu mau nekat bawa ke panitia zakat dengan ukuran satu sok? Nah, nanti panitia kaget positif gitu. Apa kemudian nekat itu satu sok? Tidak mungkin. Maka kemudian ulama merumuskan tafsiran, interpretasi terhadap satu sok yang kemudian menghasilkan rumusan satu sok adalah 2,5 kilogram. Maka 2,5 kilogram adalah tafsiran. 2,5 kilogram adalah interpretasi sesuai dengan konteks keindonesiaan, menyesuaikan ruang dari Arab ke Indonesia. Satu sok menjadi 2,5. Apakah 2,5 memenuhi syarat satu sok? Makanya Bapak Ibu kondur dari halal bihalal ini, rata-rata ini masing-masing ngereot beras. Masing-masing ngereot beras 4 reokan. Kemudian jenengan ukur apakah sudah mencapai 2,5 kilogram atau belum. Kalau ternyata 4 reokan Bapak Ibu lebih dari 2,5, berarti zakatnya kemarin kurang Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu zakatnya masih kurang. Tapi kalau ternyata reokan Bapak Ibu hanya 2 kilogram, berarti zakatnya kemarin sudah selamat. Tapi biasanya ulama selalu hati-hati, sehingga ukuran 2,5 untuk satu sok insya Allah sudah melebihi batas minimal dari satu sok. Karena ulama Indonesia ciri-cirinya adalah hati-hati atau ikhtiar. Bapak Ibu yang saya hormati, maka memahami halal bihalal itu adalah dengan pendekatan interpretasi. Kenapa? Karena setelah Ramadan kita berkeyakinan dengan dalil mangkoma Ramadan, imanan wa tisaban. Gufirullahu ma taqaddama min dambi. Bahwa dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan, Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita dengan penuh keyakinan. Karena minta ampun pada Allah itu cukup satu arah. Hanya keyakinan Allah telah mengampuni tanpa harus menerima konfirmasi dari Allah. Ya. Tanpa perlu ada konfirmasi dari Allah, cukup satu arah, one way communication. Tetapi bersih kepada Allah, dosanya diampuni Allah, belum cukup tanpa bersih kepada sesama. Jadi bersih kepada Allah belum cukup tanpa bersih kepada sesama. Maka setelah bersih kepada Allah disempurnakan dengan bersih kepada sesama. Maka lalu minta maaf satu dengan yang lain. Itulah namanya halal bihalal, halalun bihalalin. Saling menghalalkan satu dengan yang lain, yang mengalami pengharaman komunikasi, yang mengalami pengharaman silaturahmi, biar untuk menyempurnakan bersih kita kepada Allah. Itu. Maka rentetannya adalah Syawal, sehingga hikmah halal bihalal yang pertama adalah menyempurnakan kebersihan kita kepada Allah ditambah bersih kepada sesama. Itu. Makanya mohon maaf lahir dan batin. Kenapa ada ungkapan mohon maaf lahir dan batin? Karena menungso setelah layak hilu tadi, kemudian saling memaafkan, maka yang kedua adalah harus ada ungkapan verbal
Karena kaidah fikihnya nahnu bidwahir, menungso hanya menghukum orang lain dari yang nampak. Kalau mohon maaf pada Allah, minta ampun kepada Allah, itu tanpa konfirmasi dan cukup ikhlas. Ya, cukup ikhlas. Istighfar dalam batin pun bisa. Tapi kepada menungso nggak bisa hanya dengan di batin. Harus dengan ungkapan verbal. Muncullah kata-kata mohon maaf lahir dan batin. Atau ngapurakan sedaya kelepatan, kan gitu. Harus ada ungkapan verbal karena apa? Menungso. Bapak Ibu hadir di acara ini, panitia senang yang mengundang. Orang urusan Bapak Ibu ikhlas atau tidak ikhlas, nggak urusan. Nah, nggak urusan. Sudah datang kok nggak dapat pahala, salahnya sendiri tidak ikhlas. Tapi ikhlas bukan urusan panitia. Ya, ikhlas bukan urusan panitia. Ikhlas urusan Allah, panitia urusannya hadir. Pengajian sekolah Muhammadiyah, pengajian mau diabsen kan gitu ya. Gurunya protes. Ya kenapa? Urusannya dengan kepala sekolah, urusannya dengan dikdasmen. Untuk apa? Untuk data kenaikan pangkat kan gitu. Maka jangan protes. Guru-guru kalau sekolah dengan pengajian kemudian diabsen. Kepada manusia butuhnya absen, kepada Allah butuhnya ikhlas, gitu ya. Jadi kepala sekolah nggak butuh ikhlas, butuhnya hadir. Jadi orang urusan berdedek, orang urusan, ya, urusan. Yang penting Bapak Ibu hadir. Kenapa? Kaidah fikihnya begitu. Nahnu bidwahir. Manusia menghukumi orang lain dari yang nampak, dari yang dohir, bukan di batin. Makanya meminta maaf gak cukup hanya di batin, harus diungkapkan secara verbal, mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah tidak butuh konfirmasi, tetapi kepada sama menungso harus dapat jawaban. Ya. Harus dua arah. Nggak bisa saya minta maaf pada Ibu Bupati, belum dibalas kok merasa sudah dimaafkan, nggak bisa. Harus ada balasan langsung. harus dua arah. Bersih kepada sesama itu harus dua arah. Makanya berat halal bihalal itu. Bagi yang nggak masalah, nggak ada apa-apa, ringan. Tapi yang bermasalah, beratnya luar biasa halal bihalal. Ya. Maka fungsi halal yang kedua setelah untuk menyempurnakan kebersihan kepada Allah, yang kedua adalah membangun harmoni di antara kita. Jangan sampai ada ganjalan, harus membangun harmoni. Coba Bapak Ibu, satu ruangan kantor tukaran tidak bertegur sapa, coba. Kan beban psikologinya sangat berat itu. Mau ngantor aja mikir-mikir dia datang apa belum. Punya sangat tidak enak. Apalagi satu masjid tukaran tidak tegur sapa, coba. Begitu masuk waktu maghrib belum ada jamaah lain kecuali dua orang yang tukaran. Itu kan repot banget ya. Apa kemudian balik, saya kira enggak lah. Jamaah lain sengaja ben ora usah ke masjid dulu. Kita saksikan apa yang terjadi dengan dua orang itu ya. Sanjang dan terpaksa satu jadi imam, satu jadi makmum pada tukaran gitu. Makmumnya juga tidak tenang, hanya mikir nanti malah dolim ngomong apa ya. Jadi nggak khusyuk, hanya mikir malah dolim. Amin apa ora. Begitu emosinya, begitu malah dolim langsung jawab apa ora amin kan gitu kan. Ora amin. Lah imamnya juga terprovokasi, emosi juga, jawab ora amin ya ora apa-apa. Kan batal bareng gitu kan. Betapa tidak enaknya hidup tidak harmonis ya. Jadi berapa tidak enaknya hidup tidak harmonis. Makanya dibangunlah tradisi halal bihalal, saling makan satu dengan yang lain. Dan betapa beratnya orang rukun kembali setelah konflik tukaran, sampai Bapak Ibu yang ingin mendamaikan orang yang tukaran sampai direwangi boleh bohong ya. Jadi bohongan tidak boleh, kecuali ada bohong yang dibolehkan.
Jadi ada bohong yang dibolehkan. Nabi menyebut Bismillahirrahmanirrahim, lam asma yurokhosu fi syai'in mimma yakulnas kalibun illa fi salatin. Tidak ada keringanan bagi manusia untuk bohong kecuali dalam 3 hal. Jadi ada 3 hal yang kita boleh bohong. Apa itu? Yang pertama, kalibun fil harbi, bohong di medan peperangan. Jadi kita boleh membohongi musuh. Masa perang jujur? Kalau sama ini mau ditembakkan nggak mungkin. Perang boleh membohongi musuh. Jadi bohong yang sah ya bohong di medan peperangan, mengelabui dan membohongi musuh. Itu bohong yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, wal islahu bainan nas, mendamaikan wong sing tukaran. Sampai boleh bohong. Jadi kalau Pak Kiai Sudarmo ada anggota PDM yang tukaran dan tidak tegur sapa, direwangi sampai boleh bohong Pak. Sinti sorupun menang. Nah, itu. Walaupun direwangi dengan cara bohong. Karena apa? Tidak mudah merukun orang yang tukaran. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pribadi lah ya. Pribadi betapa sulitnya rukun kembali setelah tukaran. Ya. Baik yang bersangkutan maupun orang lain yang mau merukunkan itu sulitnya bukan main, berat, beban psikologisnya luar biasa berat. Makanya ulama kita luar biasa membangun festival mohon maaf, gitu ya. bulan Syawal itu festival mohon maaf, ngaturakan sebagai kelepatan, sampai makanannya aja semuanya bernuansa mohon maaf. Maka begitu mohon maaf langsung kosong lontong kan gitu, singolawon bersami potong lontong, kemudian kupat sedaya ngaku lepat, opor ayam, dari opor dari kata wafur ampunan, ayam dari kata jamak yaum. Nah, opor ayam itu hari-hari penuh ampunan, itu bener suara. Tapi semuanya punya makna simbol, sehingga halal bihalal di bulan Syawal itu adalah kreativitas budaya yang luar biasa. Bagaimana syariat dibudayakan yang kemudian menjadi milik semua orang. Luar biasa kan? Kreativitas budaya keagamaan yang tidak sembarang bisa menciptakan itu. Bayangkan halal bihalal, satu orang bisa 5 kali halal bihalal. Halal bihalal keluarga, halal bihalal RT, halal bihalal kantor, halal bihalal RW, halal bihalal grup WA. Nah, sampai 5 kali halal bihalal. Dan tidak ada kantor yang tidak halal bihalal. Kalau ada kantor kok tidak halal bihalal, kepalanya dirasani 7 turunan. Kok nggak halal bihalal? Padahal kan tidak ada syariah wajibnya, tapi bagaimana sebuah kreativitas budaya agama itu dibangun dan nyatanya menjadi milik semua orang. Dan ini kreativitas budaya yang tidak mudah untuk diciptakan. Maka untuk ini kita perlu mengacu pada kaidah fikih al-muhafadzatu 'ala qadri sholih wal 'adu bil jadidil aslah gitu ya. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Jadi ini bukan milik dominasi milik NU gitu ya. Muhammadiyah juga bisa kaidah fikih hanya dalam konteks apa gitu ya. Sehingga membangun harmoni. Dan bohong yang ketiga yang dibolehkan adalah hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul marati zaujaha. Ucapan suami kepada istrinya dan ucapan istri kepada suaminya demi kebaikan suami istri. Jadi kepada para istri, kalau bapaknya suaminya nanya, "Bu, apakah saya ganteng?" Harus dijawab ganteng. Apapun yang terjadi, nggak usah pakai pertimbangan apapun, nggak usah pertimbangan sesuai fakta atau tidak. Ya, atau kalau jujur malah menyakitkan, gitu ya. Para suami juga sama. Ketika istri masak, kemudian kita menikmati, istri nanya, "Enak Pak?" "Enak." Nah, enak. Walaupun kasinan dia tetap jawab enak. Itu bohong yang dibolehkan. Kan biasalah para suami luar kota bawa baju karena saking cintanya kepada istrinya untuk oleh-oleh. Kalau istrinya ditanya, "Bu," kalau suami nanya, "Cocok Bu."
jawab cocok, walaupun dibuang elera karuan tetap jawab cocok. Itu intermezzo suami istri untuk membangun keharmonisan suami istri itu. Sehingga yang kedua adalah untuk membangun harmoni pribadi, harmoni keluarga, dan harmoni sosial. Bayangkan Pak Sudarmo mumet kalau PDM 13, 5 diantaranya tukaran Bapak. Bingung, terjadi disharmoni, ya, terjadi disharmoni. Maka mari dalam suasana Syawal kita bangun harmoni, saling minta maaf satu dengan yang lain. Sekali lagi, untuk membangun harmoni dalam skup yang luas adalah harmoni sosial. Makanya jangan basa-basi sing tenanan halal bihalal itu, ya. Jangan basa-basi tapi yang sungguh-sungguh. Dan kalau itu bisa berhasil, kita memperoleh hikmah yang ketiga, hilangnya beban psikologis karena halangan silaturahmi satu dengan yang lain. Kan nyaman, enak, kosong-kosong, gitu kan? Kalau kita tidak punya beban orang lain karena tukaran, mau apa aja bebas gitu. Kenapa? Tidak ada beban psikologis. Itu pentingnya halal bihalal, dengan ungkapan verbal mohon maaf lahir dan batin. Masih dilengkapi doa minal aidin wal faizin. Lengkapnya Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin, atau ja'allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kenapa muncul doa itu? Bapak Ibu tentu paham apa itu arti puasa. Kalau kita baca di kitab fikih, asyam dimana al-imsak, gitu kan? Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa adalah al-imsak, menahan, mencegah, berbuka, muftirat, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selama berapa hari kita mencegah imsak? Selama 1 bulan, syahrul Ramadan. Begitu syahrul Ramadan selesai, maka Idul Fitri kembali boleh berbuka, kan gitu. Sehingga makna letterlock dari Idul Fitri adalah kembali boleh berbuka. Tetapi untuk konteks Indonesia, Idul Fitri tidak sekedar kembali boleh berbuka, tetapi terinterpretasi dari makna zakat fitri, bahwa salah satu fungsi zakat fitri adalah tuhratan lis-shaim, kan gitu. Tuhratan lis-shaim, menyucikan orang yang berpuasa. Sehingga lalu berkeyakinan kalau sudah puasa sebulan disempurnakan dengan zakat fitri, maka kita sudah menjadi manusia suci. Maka Idul Fitri tidak sekedar kembali boleh berbuka, tetapi kembali suci. Itulah muncul doa minal aidin wal faizin. Doa yang begitu populernya selalu dirangkai dengan kata-kata mohon maaf lahir dan batin. Sampai-sampai ada yang mengira bahwa minal aidin adalah makna dari mohon maaf lahir dan batin. Padahal kan dua yang berbeda. Sehingga sah-sah saja doa itu dipanjatkan. Karena apa? Semoga Allah memasukkan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali suci, wal faizin, dan memperoleh kemenangan setelah sebulan memerangi hawa nafsu, wal maqbulin, dan orang-orang yang terima ibadahnya. Sebagai bentuk dari hadis yang masyhur, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu kan itu. Sehingga ungkapannya banyak sekali di samping taqabbalallahu minna wa minkum. Dan hal bihalal adalah menyangkut hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dalam konteks hubungan sesama manusia, maka kaidah fikih yang dipakai adalah al-aslu fil muamalat. Al-aslu fil muamalat al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Dalam menyangkut hubungan sosial semua boleh. Dalam menyangkut muamalah semua boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan.
Jadi semua boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Sebaliknya kalau masalah akidah semua haram sampai ada dalil yang membolehkan. Namanya menyembah pada suatu itu haram menyembah, kecuali menyembah yang dibolehkan, yakni menyembah kepada Allah. Kenapa? Dalilnya ada. Kita suruh menyembah kepada Allah. Tidak ada dalil boleh menyembah yang lain. Maka semua haram kecuali ada yang dalil yang membolehkan. Itu bedanya kaidah fikih antara akidah dengan muamalah. Sementara halal bihalal masuk kategori sebagai muamalah. Maka yang digunakan adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Dan Muhammadiyah menerima kaidah fikih. Makanya kalau Bapak Ibu lihat pedoman panduan ibadah masa pandemi, gitu ya. Panduan ibadah masa pandemi. Kan sementara Bapak Ibu tidak menggunakan dalil sawusufakum, gitu ya. Dalilnya sementara libur, gitu ya. Sawusufakum. Kan sementara libur itu dalil itu. Paling-paling hanya luruskan tapi tidak rapatkan, kan gitu ya. Lurus dan rapatkan sawusufakum. Karena kita lalu menggunakan cara. Karena apa? Menggunakan kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, kan gitu. Masjid Tarji di dalam PP dalam panduannya kan menggunakan kaidah fikih itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari madarat diutamakan dibandingkan mengambil keutamaan. Ya namanya keutamaan sholat jamaah ya sawusufu bagus. Tapi dalam keadaan darurat karena pandemi, maka keutamaan dinomor duakan. Yang dinomor satukan adalah menghindari madarat. Maka lalu menggunakan jaga jarak. Sehingga insya Allah seluruh Masjid Muhammadiyah taat protokol kesehatan. Ya, saya kira tidak ada Masjid Muhammadiyah yang tidak taat protokol kesehatan. Tapi ada sebagian umat Islam yang tetap tidak mau protokol kesehatan. Dan celakanya sholatnya di Masjid Muhammadiyah itu. Ya. Jadi ada Masjid Muhammadiyah, satu masjid itu, satu Masjid Muhammadiyah, tapi ada dua aliran rapat dan aliran renggang gitu. Yang aliran renggang jaga jarak itu warga Muhammadiyah di masjid milik Muhammadiyah. Tapi mohon maaf, ini teman-teman Salafi nggak punya masjid, sholatnya di Masjid Muhammadiyah. Makmumnya ya makmum dengan imam Muhammadiyah. Tapi mereka nggak mau taat protokol kesehatan, sehingga mengelompok di sebelah kirinya. Sebelah kanan Muhammadiyah, sebelah kiri mereka. Sebelah kanan jaga jarak, yang kiri nggak jaga jarak, coba. Itu satu masjid. Mau diusir, mosok sholat mau diusir, kan nggak enak banget gitu. Tidak diusir kok tidak taat tuan rumah gitu. Wong tamu kok tidak taat tuan rumah. Tapi itulah yang terjadi. Ya mudah-mudahan bukan karena ini kemudian ini kasusnya ini di Kudus masalahnya. Mudah-mudahan bukan karena ini kemudian Kudus melonjak gitu ya. Mudah-mudahan bukan karena ini Kudus melonjak. Tapi ini kejadian di Kudus, di beberapa masjid Muhammadiyah yang kemudian teman-teman Salafi makmum di situ tidak mau menggunakan jaga jarak, tetap ngotot pada dalil sawusufu aku. Sementara Muhammadiyah menggunakan dalil kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Sehingga inilah fikih. Karena fikih maka saling menghormati. Cuman repotnya itu dalam satu masjid, satu protokol kesehatan, yang satu tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, maka fikih adalah siapa ikut fikih siapa. Maka Muhammadiyah dalam masa pandemi sudah buat buku panduan. Ya tinggal ikuti apa yang menjadi panduan Muhammadiyah. Walaupun dalam fakta sosiologisnya mungkin tidak sepenuhnya sama. Tidak sepenuhnya sama. Sholat Id misalnya, ya yang tidak boleh yang di alun-alun aja, yang kecil-kecilnya tetap boleh gitu.
Maka tradisi halal bihalal, silaturahmi, kemudian mohon maaf lahir dan batin tetap menjadi kultur yang bisa dipertahankan dalam suasana Syawal. Walaupun dalam perspektif syariah, fikih halal bihalal tidak harus bulan Syawal. Kenapa Syawal? Karena baru Ramadan tadi. Tetapi halal bihalal secara fikih syariah memang tidak harus di bulan Syawal. Mestinya semakin cepat semakin baik. Begitu tukaran langsung halal bihalal. Persoalannya apakah Bapak Ibu bisa? Tidak mudah. Maka bersyukurlah pada hari ini halal bihalal antara PDM Purbalingga dan Pemda Kabupaten Purbalingga. Maka atas nama PM Jawa Tengah saya menyampaikan juga selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Tering doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, dan tering doa ja'alallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Qulu amin wa antum bi khair. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.